pagi buat kita semuanya. Apa kabar hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan baik. Pagi hari ini, sebelum kita memulai semua aktivitas kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian, ikut Dikau saja Tuhan. Mari anak-anak semuanya, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan dari hati kita. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat napas kehidupan yang boleh kami nikmati pagi hari ini. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, hati kami diubahkan ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hati dan pikiran kita hanya Tuhan ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, Engkau tuntun dan bimbing kami, agar apa yang kami dengarkan melalui firman Tuhan dapat membuat kami bertumbuh dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya, melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi ini diambil dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Miss akan membacakan untuk kita semua. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya,
Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Anak-anak, tema firman Tuhan pada pagi ini adalah kendalikan pikiranmu. Bagaimana kalau seandainya ada satu orang mengatakan kepada kamu, "Wah, hebat ya kamu. Kamu luar biasa. Selamat ya untuk kesuksesan kamu. Kamu memang luar biasa, kamu hebat." Jika sanjungan, pujian, dan kata-kata yang meninggikan kamu, mungkin ya, hati kita itu akan berbunga-bunga. Hati kita itu akan senang. Tapi kali lain sebaliknya, jikalau teman kamu yang mendapat pujian, memang dia orang yang pintar, jelas engkau kalah dibandingkan dia. Siapa dong dia? Kamu payah, kamu gak akan bisa mengalahkan dia. Lihat tuh, lihat, tidak seperti kamu. Anak-anak, inilah yang dirasakan Saul. Mulanya, Raja Saul adalah orang yang baik, tapi kemudian berubah menjadi orang pemarah. Karena banyak orang yang memuji-muji kehebatan Daud karena berperang menang melawan orang Filistin. Para perempuan yang biasanya menyambut para prajurit yang kembali dari medan perang menari-nari dengan kegirangan, meneriakan kehebatan Daud. Bahkan mereka membandingkan Daud dan Saul. Daud berperang dan mengalahkan orang Filistin beribu-ribu dibandingkan Saul yang hanya mampu mengalahkan ribuan saja tentara musuh. Kehebatan dan kepiawaian Daud sudah tersebar ke seluruh tempat. Mulai dari Goliat kalah di tangannya. Padahal Goliat dulunya tidak terkalahkan. Sehingga Goliat menjadi angkuh. Akan tetapi Daud yang masih muda dapat mengalahkan Goliat. Daud percaya kepada Tuhan Allah. Apa yang ada dalam pikiran Daud, bahwa Tuhanlah yang hebat dan berkuasa. Daud juga berpikir bahwa Tuhanlah yang menolongnya untuk mengalahkan Goliat. Daud memiliki pikiran yang baik kepada Allah, sehingga ia bisa dan mampu mengendalikan pikirannya. Daud percaya kepada Tuhan Allah. Apa yang ada dalam pikiran Daud, bahwa Tuhanlah yang hebat dan berkuasa. Daud juga berpikir bahwa Tuhanlah yang menolongnya untuk mengalahkan Goliat. Daud memiliki pikiran yang baik kepada Allah, sehingga ia bisa dan mampu mengendalikan pikirannya. Namun, Daud dan Saul memang berbeda. Saul nampaknya terancam dengan munculnya Daud. Kehebatan Daud sudah tersebar ke seluruh tempat. Bahkan banyak orang tidak segan-segan memuji kehebatan Daud secara terbuka. Mereka membandingkan Saul dan Daud. Daud lebih ditinggikan. Mendengar itu semua, Saul geram. Hatinya bergejolak. Pikirannya pun terganggu. Saul tidak habis pikir. Mengapa Daud merebut kekuasaan yang harusnya ditujukan kepada dia sebagai seorang raja? Saul tidak suka memikirkan bagaimana orang banyak lebih memuji Daud ketimbang dirinya. Hatinya yang bergejolak mengiring dia kepada kedengkian. Itulah sebabnya sehingga ia berniat membunuh Daud. Pikiran yang tidak baik dari Saul kepada Daud telah melahirkan tindakan yang tidak terpuji. Hal ini
semakin jelas dalam diri Raja Saul. Saul dengki kepada Daud, dan semua berawal dari pikiran yang tidak baik, pikiran yang negatif kepada Daud. Dari pikiran lahir tindakan. Maka tidak aneh bila Saul berpikir negatif dan menghasilkan perbuatan jahat. Allah menghendaki umatnya untuk berpikir yang baik, agar tidak melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Mengendalikan pikiran akan terasa sulit ketika kita dipenuhi perasaan iri, dengki, dendam, sehingga melahirkan kejahatan. Nah, anak-anak, kita diajak untuk mengendalikan pikiran kita, terutama pikiran-pikiran yang tidak baik atau pikiran negatif. Buanglah pikiran negatif itu dan berusahalah untuk tidak mudah terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Pikiran adalah hal yang sangat penting, karena dari situlah kita memilih tindakan-tindakan kita. Ingatlah firman Tuhan ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, tertulis dalam Filipi 2 ayat 5. Mari anak-anak, kita semuanya memikirkan banyak hal yang baik. Tuhan senang kepada setiap anak-anak yang selalu memikirkan hal yang baik. Tidak seperti Saul yang memikirkan hal yang jahat. Cobalah belajar memikirkan hal yang baik. Belajar mengendalikan pikiran kita. Jika Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, sekarang kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan Allah yang kita cintai. Glory to God. Cobalah belajar memikirkan hal yang baik. Belajar mengendalikan pikiran kita. Jika Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, sekarang kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan Allah yang kita cintai. Glory to God. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mengendalikan pikiran kita. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan Tuhan, itu dapat mengubahkan hidup kami, dan kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, untuk bisa mengendalikan pikiran kami dan tindakan kami, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau menyertai setiap pembelajaran kami. Tolong kami Tuhan, untuk melakukan setiap aktivitas kami pada hari ini. Terpuji, termulia nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita hafalkan ayat hafalan kita pada minggu ini, Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian.